Kim Hyung Sung tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, ia menceritakan kembali pertemuannya dengan pemilik Golden Circle. Setelah mengetahui identitas asli orang tersebut, Go Changbum sangat terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa sosok yang digadang-gadang akan memimpin perekonomian Korea ternyata adalah seorang bos mafia. Setelah menceritakan hal itu, Kim Hyung Sung kembali bertanya, "Apa kau yakin akan tetap bekerja sama dan tidak akan mundur?" Meski awalnya terkejut, Go Changbum menjawab dengan tegas dan tanpa ragu, "Aku tidak akan mundur dan akan terus maju." Mendengar hal itu, Kim Hyung Sung tersenyum puas dan berjanji tidak akan mengecewakannya. Tak lama setelah percakapan tersebut, Go Changbum kemudian mengadakan rapat dengan para eksekutif, termasuk ayahnya. Banyak yang menduga bahwa rapat ini akan membahas peminjaman uang, namun yang disampaikan oleh Go Changbum jauh di luar dugaan. Dalam rapat itu, ia mengungkapkan keberadaan organisasi bernama Golden Circle, yang merupakan dalang di balik kerusuhan yang belakangan ini terjadi di perusahaan. Para eksekutif kini dihadapkan pada dua pilihan, menjalin hubungan gelap dengan mereka demi keuntungan jangka pendek, atau menolak dan menghadapi kerugian. Go Changbum kemudian memaparkan dampak-dampak dari masing-masing pilihan. Jika mereka memilih yang pertama, mereka mungkin akan mendapatkan keuntungan besar. Tetapi masa depan Myungjin akan menjadi tidak menentu. Oleh karena itu, ia lebih memilih opsi yang kedua, yaitu berusaha melawan krisis ini kemudian menjadikan perusahaan lebih besar serta lebih kuat di masa depan. Setelah mendengar penjelasannya, para eksekutif satu persatu mengangkat tangan, menyatakan setuju untuk menghadapi rintangan ini bersama. Melihat kekompakan mereka, Go Changbum pun kemudian berterima kasih dan mulai menjelaskan rencananya. Pertama, sore nanti media akan menerbitkan artikel secara serentak mengenai ketidakadilan yang dialami perusahaan. Hal ini akan memicu berbagai spekulasi serta komentar negatif dari netizen. Setelah itu, kita akan mundur dari proyek Desa Myungjin Apartemen yang merupakan bagian dari program amal perusahaan. Lalu kita akan melunasi semua pinjaman bank menggunakan dana cadangan internal. Dengan langkah ini, kita dapat mengatasi krisis sekaligus menjaga citra perusahaan. Presdir yang sejak tadi menyimak kemudian berkomentar, "Rencana ini memang bagus, tapi bukankah masih ada hal lain yang harus diselesaikan?" Tak lama kemudian, berbagai berita tentang masa lalu kelam Go Changbum mulai bermunculan. Isu ini viral dan menjadi topik panas di media. Para wartawan pun berbondong-bondong mencoba mengonfirmasi tuduhan tersebut. Namun Kim Hyung Sung sudah mengantisipasi hal ini sebelumnya. Ia bahkan menganggapnya sebagai peluang emas untuk menghapus semua resiko yang dapat menimpa pemilik perusahaan. Oleh karena itu, Go Changbum tidak memberikan alasan atau menyangkal tuduhan tersebut. Sebaliknya, ia mengakui semua kesalahan di hadapan media dan meminta maaf dengan tulus. Dengan refleksi diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, mau tidak mau publik pasti akan memberinya kesempatan kedua. Dan karena pengakuannya, Go Changbum pun akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Petugas yang merupakan kaki tangan Golden Circle tidak habis pikir mengapa ia memilih jalur sulit ini. Padahal jika ia bekerja sama, semua masalah bisa diselesaikan dengan mudah dan semua tuduhan terhadapnya bisa dicabut. Ada 15 laporan kasus kekerasan dan 3 kasus pelecehan seksual. Pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti dan mendapatkan pernyataan dari para korban. Setelah memaparkan hal ini, si petugas bertanya, "Apakah Anda bersedia mengakui semua perbuatan Anda?" Namun pernyataan itu dijawab oleh pengacara Go Changbum, "Mohon maaf, tetapi itu tidak mungkin. Sebagian besar kasus yang dituduhkan telah selesai diselidiki oleh pihak kepolisian. Fakta bahwa klien saya tidak dihukum saat itu adalah bukti bahwa tidak ada dasar hukum untuk menghukumnya sekarang." Di sisi lain, Departemen Audit mendatangi SMA Cheonil untuk menginterogasi Kim Yung Chul. Ia dituduh menerima suap dari para orang tua murid demi memberikan perlakuan khusus bagi anak-anak mereka. Selain itu, ia juga terbukti berselingkuh dengan Lee Min Yong, seorang guru bahasa Inggris, serta menerima uang dari Kim Hyung Sung tanpa menentang kekerasan yang terjadi di sekolah. Dengan semua bukti yang ada, rekening banknya dibekukan dan penyelidikan lebih lanjut segera dimulai. Oh Dae-hwan, yang mengintip dari balik pintu, panik. Ia segera menelepon Jo Dong-jin, seorang pengawas pendidikan, untuk meminta bantuan. Namun, Jo Dong-jin yang juga berada di bawah tekanan atasannya tidak berbuat apa-apa. Bahkan ia diperingatkan jika ia terlibat dengan Cheonil, masa depannya akan hancur.
Kedua pria itu yang sudah terjebak dalam kepanikan akhirnya menghubungi Kim Hyung Sung dengan harapan ia bisa membantu. Namun jawaban Kim Hyung Sung justru membuat mereka semakin putus asa. Golden Circle tidak akan berhenti sampai aku benar-benar hancur. Dan untuk mencapainya, mereka harus menyingkirkan semua orang yang ada di sekitarku. Maka dari itu, jadilah mangsa yang empuk bagi para pemburu yang kelaparan itu. Oh Daewon yang telah dibuang pun, akhirnya kembali melakukan hal yang selalu ia lakukan di masa lalu. Ia bersujud di hadapan petugas itu dan berjanji akan melakukan apapun yang diminta. Ia bahkan bersedia menjadi saksi atas perbuatan Kim Hyung Sung, asalkan diberi kesempatan kedua. Namun petugas yang sudah memahami karakteristiknya hanya tertawa sinis dan berkata, "Lebih baik kau mati saja daripada kami harus mengambil resiko yang tidak perlu." Nasib Kim Yung Chul pun tak kalah menyedihkan. Di rumah ia dipukuli oleh istrinya, yang kemudian melemparkan foto-foto perselingkuhan ke wajahnya ketika ia terus mengelak dari tuduhan. Setelah itu, sang istri meminta cerai dan mengusirnya dari rumah. Setelah penyelidikan berakhir, mereka berdua akhirnya dijebloskan ke penjara. Di sisi lain, Go Changbum juga masih belum terbebas sepenuhnya dari tuduhan yang menimpanya. Namun berkat persiapan matang dari Kim Hyung Sung, ia berhasil menghindari kemungkinan terburuk. Ia dibebaskan dari tuduhan pelecehan seksual dan hanya dimasuki hukuman masa percobaan. Di hadapan media, ia terus-menerus meminta maaf dan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ketika para wartawan itu terus saja menyerangnya dengan berbagai pertanyaan terkait kasus tersebut. Tapi terlepas dari semua itu, jelas ini adalah hasil yang sangat tidak memuaskan bagi Golden Circle. Dan ketika Go Changbum bertanya kepada Kim Hyung Sung tentang langkah berikutnya, Kim Hyung Sung menjawab, "Alasan aku tetap bersekolah adalah untuk menemukan siapa orang yang berada di balik Golden Circle. Dan ketika aku sudah menemukannya, apakah aku masih perlu sekolah?" Saat Go Changbum kembali bertanya apa yang sedang direncanakannya, Kim Hyung Sung hanya tersenyum dan berkata bahwa ia sedang menyiapkan hadiah. Rupanya, saat itu ia sedang menghajar seseorang hingga babak belur. Orang itu adalah Lee Cheong-so, putra seorang anggota Majelis Nasional bernama Lee Kyung-chol. Nasibnya sungguh tragis, dipukuli, diinjak, dan dihajar tanpa ampun hingga wajahnya nyaris tak bisa dikenali. Lee Kyung-chol kemudian menelepon Yeon Heo-min dan menuntut jawaban, bagaimana orang itu bisa menemukan identitas anakku. Namun bukan nasib anaknya yang benar-benar ia khawatirkan, melainkan dirinya sendiri. Jika sampai Kim Hyung Sung mengetahui bahwa ia terlibat dengan Golden Circle, dan berita itu sampai tersebar luas, maka karir politiknya pasti akan hancur. Inilah gaya Kim Hyung Sung yang selama ini ia kenal, selalu saja memancing konflik internal di antara mereka. Dan Yeon Heo-min selalu merasa jengkel setiap kali masuk ke dalam jebakannya. Setelah lama mendengar keluhan Lee Kyung-chol, akhirnya ia berkata dengan dingin, "Tutup mulutmu, masalah ini akan segera diatasi." Ia kemudian memerintahkan bawahannya untuk segera mengeluarkan Kim Hyung Sung dari sekolah. Namun yang mengejutkannya, bawahan itu memberitahu bahwa Kim Hyung Sung telah mengajukan pengunduran diri lebih dulu. Di ruang penyelidikan, Kim Hyung Sung menerima telepon dari Yeon Heo-min. Dengan nada kecewa, ia berkata, "Usaha terakhirmu ini sangat kasar. Kau mencoba memancing perselisihan internal, tetapi gagal total. Seharusnya kau tetap berada di sekolah jika ingin tetap hidup." Kim Hyung Sung menjawab, "Apapun yang akan kau lakukan, kau tidak akan bisa menyentuhku sekarang. Kau pikir aku keluar dari sekolah karena ingin mati?" Tiba-tiba salah satu bawahan Yeon Heo-min menunjukkan sebuah berita yang cukup mengejutkan. Nama asli Lee Kyung-chol dan anaknya muncul dalam sebuah berita. Bukan hanya kritikan biasa. Artikel ini ditulis dengan nada tajam oleh seorang wartawan yang bernama Bang Heon Tae dari Jeonghan News. Efeknya, jika Yeon Heo-min tetap bersikeras menyingkirkannya, maka berbagai pertanyaan akan terus bermunculan. Kenapa Kim Hyung Sung menyerang Lee Cheong-so? Apa yang sebenarnya terjadi di Office Hotel dan Daeyu High School? Siapa dalangnya? Dan kemana perginya Kim Hyung Sung? Semua ini akan bermunculan setelahnya. Tetapi di balik semua ini, sejujurnya Kim Hyung Sung masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakan rencananya dalam menghancurkan Yeon Heo-min. Dan untuk mengulur waktu, ia sampai membuat keputusan gila dengan menyerang Lee Cheong-so. Karena sejak awal, pertarungan ini tidaklah adil. Seorang penerus perusahaan besar melawan seorang siswa SMA. Ini adalah pertarungan yang bahkan perumpamaan David melawan Goliat pun tidak cukup menggambarkan ketidakseimbangannya. Jika saja dia siap berdarah dan memutuskan untuk menghadapinya secara langsung, dia pasti akan menang melawan anjing gila yang muncul di depannya.
Tetapi Hyunmin tidak bisa melakukan itu karena dia takut. Dia harus menahan rasa sakit saat dicabik-cabik dalam proses mengalahkan anjing gila itu. Ini adalah ironi kehidupan. Jika saja Yeon Hyo-min tidak memiliki apapun untuk dipertaruhkan, Kim Hyung-sung pasti sudah kehilangan nyawanya selama insiden Office Tale. Yeon Hyo-min memerintahkannya untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menghadapi Kim Hyung-sung. Tetapi pada kenyataannya, semua tindakannya itu sesuai dengan akal sehat. Kim Hyung-sung kemudian berkata, "Kita akhiri saja sampai di sini. Aku akan mengundurkan diri sendiri dan kau juga akan mendapatkan kembali kesempatanmu untuk menghancurkanku." Ini adalah semacam kesepakatan. Dan karena dia berhasil membuat Myung Jin kehilangan kekuatannya, kemudian berhasil menjebloskan Oh Dae-hwan serta Kim Yong-chul ke penjara, maka tidak perlu lagi bagi Hyo-min untuk mengambil tindakan ekstrim demi menghadapi Kim Hyung-sung yang sudah berada di tepi jurang. Akhirnya dia pun setuju dan berkata, "Kali ini aku akan menuruti kemauanmu. Tapi ingat, begitu orang-orang melupakanmu, kau akan kubuat membayar mahal karena telah bermain-main denganku." Hanya dengan satu panggilan telepon, semua masalah lenyap seketika. Kasus Lee Cheong-soo diselesaikan tanpa hambatan. Dan para korban yang menuntut Kim Hyung-sung, termasuk Park Min-chul, mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi mempermasalahkan hal itu. Kim Hyung-sung pun akhirnya meninggalkan kantor polisi dan disambut oleh Park Byung-soo yang sudah menunggunya di luar. Dia berkata setelah memastikan kondisinya baik-baik saja, "Mengapa kau begitu gemar membuat rencana yang sangat berbahaya? Jika saja Golden Circle benar-benar membunuhmu, maka semua akan langsung berakhir." Kim Hyung-sung hanya menjawab dan tak banyak berpikir. "Jika memang itu terjadi, kurasa kematianku akan menjadi hasil terbaik." Seketika itu Park Byung-soo menjadi terdiam. Dia menatap mata Kim Hyung-sung yang nampaknya telah kehilangan semua emosi. "Sekalinya gila, akan tetap gila," gumamnya dalam hati. Park Byung-soo kemudian menyemangatinya dan membawanya kepada seseorang yang mungkin dapat menyelamatkan hidupnya. Dia adalah Kang Dong-chol, seorang jaksa dari kota Seoul yang terkenal sangat jujur. Di sana, Kang Dong-chol mengaku bahwa dirinya sudah mencari tahu dan menemukan bahwa Golden Circle ternyata benar-benar ada, dan memutuskan akan bekerja sama dengan mereka untuk menyelidiki Golden Circle sepenuhnya, kemudian menghukum semua orang yang terlibat. Tetapi dengan catatan bahwa dirinya juga tidak akan membiarkan Kim Hyung-sung lolos begitu saja. Karena tindakan korupsi yang dia lakukan juga bukan masalah yang kecil. Kang Dong-chul akan menghukumnya setelah mereka berhasil menyingkirkan Golden Circle sepenuhnya. Kim Hyung-sung hanya tersenyum mendengarnya. Bahkan dia merasa senang karena itulah yang selama ini dia inginkan. Hari ini dia sangat sibuk setelah diinvestigasi di kantor polisi, lalu bertemu dengan Kang Dong-chul. Kali ini dia bertelepon dengan reporter Bang Hyun-tae, yang secara tidak langsung sudah terlibat dengannya. Kendati jalannya berbahaya, si wartawan itu tetap kekeh ingin bekerja sama dan tidak akan mundur. Akhirnya Kim Hyung-sung pun memberitahukan rencana selanjutnya. Dan setelah semua menjadi tenang, dia membakar semua data materi di satu tempat. Dimulai dari Oh Ye-ji, pelaku utama, lalu Park Min-chul, Kang Chang-seok, Jo Yong-taek, Jung Min-ho, Shin Yong-min. Dia akan menghancurkan semuanya sampai hanya tersisa satu orang untuk membalaskan dendamnya, yaitu Yeon Hyo-min. Jabatan dia memang lebih tinggi dari yang diduga dan kedepannya mungkin Hyo-min akan memiliki kendali lebih besar atas Golden Circle. Kendati demikian, Kim Hyung-sung bertekad untuk melakukannya. Karena untuk inilah dia kembali hidup. Kim Hyung-sung pun pergi setelah membakar semua kertas itu. Dan pada keesokan harinya, dia menghilang dari pandangan orang-orang. Setengah tahun sudah berlalu dan saat ini sudah bulan Desember. Yeon Hyo-min yang selama ini mengendalikan kekuatan Golden Circle telah berhasil memperkuat posisinya sebagai Master Golden Circle. Dan Golden Circle yang telah dikendalikan sepenuhnya kembali muncul ke permukaan dan membuat orang-orang yang memiliki kuasa menjadi was-was terhadapnya karena dia adalah orang yang bisa saja mengeksploitasi kelemahan mereka. Seperti yang terjadi kepada anggota Dewan Nasional, Lee Kyung-chol, yang bisa dikatakan sebagai orang paling berpengaruh di Korea Selatan. Nampak ketakutan di depannya saat ini. Sebelum menjadi penerus grup Taeyang, Yeon Hyo-min adalah pemilik Golden Circle. Tapi setengah tahun yang lalu karena ulah Kim Hyung-sung, Golden Circle mengalami banyak masalah internal. Dan Hyo-min menggunakannya sebagai kesempatan untuk mengubah bencana menjadi berkah. Dia membawa Golden Circle yang telah dikendalikan dengan ketat ke permukaan. Mereka yang berkuasa seperti Lee Kyung-chol jelas memiliki kesempatan untuk memberontak.
Tetapi mereka memilih untuk mundur karena kekuatan Golden Circle yang lebih besar dari yang mereka kira. Hubungan yang rumit dan saling terkait berpusat pada Yeon Hyo-min. Terlepas dari fakta bahwa dia adalah bom waktu, manfaat dari hubungan itu di luar imajinasi. Politisi yang bermusuhan, perusahaan yang bermusuhan, dan orang-orang yang berkuasa. Mereka semua melewati Yeon Hyo-min. Meski menjadi duri dalam daging, mereka yang berkuasa memutuskan bahwa akan menguntungkan untuk berkompromi dengannya. Intinya dia telah berhasil mewujudkan keinginannya untuk membentuk kartel besar dan telah terlahir kembali sebagai pemilik sejati Golden Circle. Namun ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya, yaitu Kim Hyung-sung. Sampai saat ini keberadaannya masih belum ditemukan. Meskipun mereka telah mengerahkan kekuatannya, tapi tidak ada tanda-tanda dia akan memberikan respon. Kim Hyung-sung yang dia kenal tidak akan menyerah dan melarikan diri seperti ini. Dia pasti sedang mempersiapkan sesuatu di luar pandangannya. Dan itu membuatnya semakin resah. Si bawahannya pun berkata bahwa dirinya akan memberitahu para anggota yang ditempatkan di Daesan untuk membuat lebih banyak masalah lagi. Sehingga Kim Hyung-sung yang sangat menyayangi keluarganya tidak punya pilihan lain selain menunjukkan batang hidungnya. Namun ketika dia menelpon Han Seong-jo yang merupakan manajer umum Golden Circle untuk mengetahui keberadaannya di sana, dia melaporkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di Daesan. 1 bulan yang lalu di SMA Daesan Science, seorang hitman tingkat S yang bernama Jang In-ho mengganggu Kim Hyung-jin, yang merupakan adik kandung Kim Hyung-sung untuk memancingnya keluar. Tetapi yang terjadi dirinya malah ditegur dan dipukuli oleh seorang wali kelas yang sejak tadi memperhatikannya. Padahal jauh sebelumnya, Han Seong-ju sudah memperingatkan kepala sekolah bahwa jika mereka tetap diam dan mengabaikan apa yang dilakukan oleh Jang In-ho, maka mereka akan mendapatkan hadiah besar. Dan begitu pun sebaliknya. Namun ketika Han Seong-jo mendapatkan laporan dari Jang In-ho, kemudian kembali mempertanyakan sikapnya kepada si kepala sekolah. Si kepala sekolah itu menjawabnya dengan marah. Ternyata benar apa yang dia katakan. Kalian tidak hanya mengirim 1 orang saja, tapi terus mengirimkan orang hingga sisa hidup kami seperti di neraka. Apakah Daesan terlihat sampah bagi kalian? Usut punya usut. Go Chang-bu mengumpulkan semua orang yang berkuasa di Daesan setengah tahun yang lalu. Dia menceritakan kronologis kasus dirinya yang didalangi oleh Golden Circle, lalu memperingatkan mereka bahwa mungkin saja hal ini juga akan terjadi kepada mereka cepat atau lambat. Setelah itu dia mencoba menyatukan mereka dengan pidatonya yang menggebu-gebu, bahkan sampai meminjam kata-kata dari seorang filsuf terkenal di Jerman untuk meyakinkannya. Kemudian di ujung jeda setelah pidatonya yang membara, mereka pun akhirnya setuju dengan kata-katanya, lalu memutuskan untuk bekerja sama dan saling melindungi. Dan ini adalah momen di mana kartel Daesan telah terlahir kembali. 1 bulan sejak penolakan si kepala sekolah, Han Seong-ju yang pada saat itu tidak menyadari perubahan di Daesan, hanya menyiapkan strategi penyerangan sederhana. Dia mengutus Jang In-ho bersama gengnya untuk kembali membuat masalah dengan Kim Hyun-jin, yang pada akhirnya mereka menyeretnya ke gedung kosong untuk mengeroyoknya. Tetapi sebelum pemukulan itu terjadi, Bae Song-ho beserta gengnya muncul dan menghajar mereka semua tanpa ampun. Rupanya Kim Hyung-sung telah memerintahkan Bae Song-ho untuk melindungi keluarganya selama setahun penuh, sebelum dirinya benar-benar menghilang. Dan dia telah melaksanakan tugasnya dengan baik selama ini dan tidak berani lengah sedikit pun. Dan pada saat ini, ketika Han Seong-ju menceritakan kembali apa yang telah dialaminya, si bawahan itu nampak terkejut dan sedikit marah. Karena seharusnya hal-hal seperti ini harus segera dilaporkan dan tidak boleh ditunda. Tetapi Han Seong-ju pada saat itu merasa takut. Jika ada masalah muncul dan dirinya kemudian akan dihukum, akhirnya dia pun menundanya dan berusaha mengatasinya sendiri. Meski merasa kesal, akhirnya si bawahan itu memberinya sebuah reju atau line kepada Han Seong-ju untuk mengurusi masalah ini dengan baik, karena kalau tidak, mereka berdualah yang akan mati selanjutnya. Akhirnya si wali kelas itu dipecat dan rumor tentang kepala sekolah yang bermasalah juga mulai menyebar. Kartel Daesan memang berhasil ditata ulang di bawah komando Go Chang-bum, tetapi perusahaan miliknya justru berada di ambang kehancuran. Golden Circle terus mengendalikan media, menyebarkan artikel-artikel provokatif yang merusak reputasinya. Mereka mencemarkan nama baik Go Chang-bum dan meremehkan Myung-jin tanpa henti. Semua orang tahu bahwa jika situasi ini terus berlanjut, maka Myung-jin pasti akan hancur. Dan untuk mencegah keadaan ini, Go Chang-bum sampai mengambil langkah berani. Dia mempertaruhkan segalanya dan membuat proyek berskala besar.
yaitu membangun apartemen bernama Daesan Centum Forest dengan total 5.000 unit. Di hadapan warga, media, dan wartawan dari Daetaiyang Group, ia mengumumkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Apartemen dengan fasilitas mewah ini akan dijual seharga 300 juta won. Kerumunan pun langsung gempar, karena harga itu terlalu murah dibandingkan apartemen lain yang harganya mencapai selangit, yang mustahil dimiliki oleh orang biasa meskipun bekerja seumur hidupnya. Meskipun reaksi di tempat acara sangat positif, situasi di luar sana justru berbeda. Media, terutama late night news yang berada di bawah naungan Daetaiyang Group, mulai menulis artikel negatif. Mereka mempertanyakan kelayakan proyek ini, mencurigai adanya penipuan, dan menuduh Go Changbum melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Opini publik mulai terbagi. Banyak orang termakan berita-berita negatif dan ikut berkomentar pedas. Namun para pekerja lapangan serta penghuni yang sudah membeli unit mulai memberikan kesaksian. Mereka membagikan pengalaman mereka sendiri, membantah berita palsu dengan fakta nyata. Dan sedikit demi sedikit, opini publik mulai berubah. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, seorang bawahan Golden Circle kembali menghubungi Go Changbum, memberinya kesempatan terakhir untuk menyerah. Namun seperti sebelumnya, Go Changbum kembali menolaknya tanpa ragu sedikit pun. Akhirnya si bawahan itu menyerah dan melaporkan situasi ini kepada sang master, yaitu Yeon Heo-min. Tapi terlepas dari semua insiden yang terjadi, ada kejadian menarik yang muncul di tempat lain. Sore itu, tepatnya setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai, ada satu orang yang berhasil mendapatkan nilai sempurna pada ujian yang katanya sulitnya minta ampun. Orang itu bernama Choi Jeong-wo. Dan setelah mereka mencari informasi tentang orang itu, mereka sangat terkejut. Karena ternyata, orang itu selama ini sudah lama terbaring di rumah sakit. Pertanyaannya, bagaimana mungkin orang koma bisa mengikuti ujian? Berita ini sangat menarik. Dan siapapun yang mempublishnya pertama kali akan mendapatkan keuntungan besar. Maka dari itu, para wartawan langsung berkumpul di rumah sakit dan mereka segera menyerbu. Ketika seorang pria yang mengaku sebagai ayahnya mempersilahkan mereka masuk. Dan benar saja, mereka mendapati seorang pria tengah terbaring di ranjang. Setibanya mereka di sana, sang ayah kemudian berkata bahwa putranya telah mengalami kondisi ini selama 3 tahun. Dan orang yang mendapatkan nilai sempurna sebenarnya adalah Kim Hyung-sung. Ternyata 4 bulan yang lalu, Kim Hyung-sung datang kepadanya dengan semua informasi yang telah ia kumpulkan. Ia bercerita bahwa putranya koma akibat ulah sekelompok orang yang disewa untuk membulinya, hingga tidak tahan dan mencoba bunuh diri. Kim Hyung-sung kemudian menawarkan bantuan untuk membalaskan dendamnya, asalkan sang ayah bersedia meminjamkan nama putranya. Begitulah kira-kira awal mulanya. Dan kini, Kim Hyung-sung dihadapkan pada serangkaian pertanyaan dari para wartawan yang sudah gelisah menunggu jawabannya. Kim Hyung-sung pun dengan tenang menjelaskan. Pertama, ia menceritakan alasan mengapa dirinya menghilang selama setahun, yang ternyata berhubungan dengan pernyataannya saat insiden Office Hotel berakhir. Saat itu ia mengatakan bahwa ada sebuah organisasi yang menginginkan kematiannya, dan sekarang ia dapat menjawabnya dengan yakin bahwa organisasi tersebut adalah Golden Circle. Berita ini disiarkan langsung di media sosial dan telah ditonton oleh ribuan orang. Mereka semua menyimak kisah Kim Hyung-sung dengan seksama. Dimulai dari SMA Seonil, lalu para pembuli seperti Shin Yong-min dan Park Min-chul, kemudian struktur organisasi Golden Circle, hingga Oh Ye-ji yang menyewa mereka untuk menghancurkan hidupnya. Kim Hyung-sung yang bertekad untuk menghancurkan organisasi itu kemudian menyadari bahwa kekuatan mereka ternyata jauh lebih besar dari yang ia duga. Guru, polisi, bahkan seorang politisi dan jaksa pun ikut terlibat. Lalu ketika dirinya pindah ke SMA Daesung Futur, pihak sekolah tiba-tiba menekannya dengan tindakan disipliner. Dan ketika rencana itu gagal, mereka menciptakan rencana lain yang kemudian membuat insiden Office Hotel itu terjadi. Dan karena tindakan mereka sangat kejam dan berbahaya, akhirnya ia pun memilih untuk keluar dari sekolah demi melindungi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Banyak korban lain di luar sana yang nasibnya sama seperti dirinya dan Choi Jong-ho. Dan ia menceritakan hal ini kepada mereka untuk mencegah lebih banyak korban lagi. Sedangkan mereka yang tidak tahu apa-apa bisa mulai waspada terhadap kekejaman Golden Circle.
Kira-kira seperti inilah alasan mengapa Kim Hyung Sung mengikuti ujian dan meminjam nama orang lain. Setelah selesai bercerita, seorang wartawan tiba-tiba bertanya, "Kalau begitu, siapa orang di balik Golden Circle?" Seketika semua orang menajamkan telinga, dan dengan wajah marah, Kim Hyung Sung pun menjawab, "Dalang di balik Golden Circle adalah seorang penerus dari perusahaan daya tayang grup, yaitu Yoon Heo Min." Sontak, semua netizen riuh di kolom komentar. Sebagian besar skeptis, mengapa seorang penerus perusahaan besar membentuk kelompok seperti Golden Circle. Tetapi ada juga yang percaya kalau semua kejadian yang menimpa Kim Hyung Sung selama ini memang tidak masuk akal. Dan ketika nama Yoon Heo Min disebutkan, maka semuanya menjadi jelas sekarang. Sementara itu, Yoon Heo Min yang juga menonton siaran langsung ini nampak terlihat seperti biasanya. Dia tidak bergeming dan tidak terlihat panik sedikit pun. Mungkin sebelumnya ia hanya penasaran dengan langkah Kim Hyung Sung. Dan setelah mengetahui rencananya, ia pun terkekeh. Ia kemudian memerintahkan bawahannya untuk mengadakan konferensi pers yang hanya boleh dihadiri oleh media di bawah naungan mereka. Mereka harus menggambarkan Kim Hyung Sung sebagai orang jahat dan kejam yang memimpin tindakan bullying di sekolah. Mereka juga harus mengumpulkan komentar manipulatif dan menyertakan sumbernya supaya muncul skandal. Selain itu, ia juga memerintahkan seorang jaksa penuntut untuk segera menangkap Kim Hyung Sung sekarang juga, karena apa yang telah dilakukannya saat ini bisa dianggap sebagai tindakan kriminal. Si bawahannya tidak berani menundanya dan segera melaksanakan perintahnya dengan cepat. Dan tak lama kemudian, Kim Hyung Sung pun diseret ke kantor kejaksaan dan kembali diinterogasi. Ini sudah kesekian kalinya mereka bertemu, dan seperti biasa, si petugas kembali mengancamnya. Dan Kim Hyung Sung pun kembali menjawab, ini semua baru permulaan. Ucapannya itu kembali terbukti saat konferensi pers sedang berlangsung, yang dimana si agen tengah menjawab berbagai macam pertanyaan settingan dan jawaban yang sudah diatur. Tiba-tiba sekelompok orang yang dipimpin oleh Choi Seong Pil menerobos masuk. Ia kemudian berkata kepada mereka bahwa jika daya tayang grup ingin menjelaskan kejadian ini, maka mereka seharusnya menghadirkan media independen seperti Yonhap News. Ia juga mengungkit pertanyaan seorang wartawan yang sempat dia dengar tadi. Apakah Kim Hyung Sung memiliki bukti? Dengan lantang, Choi Seong Pil pun menjawab bahwa bukti itu ada dan akan mereka tunjukkan sekarang juga. Seketika itu juga sekelompok orang lain memasuki ruangan, yang ternyata mereka ini adalah orang tua dan para korban yang akan bersaksi tentang keberadaan Golden Circle. Selama 6 bulan terakhir, rupanya Kim Hyung Sung mengadakan pertemuan dengan para korban Golden Circle. Sebagian besar dari mereka adalah anggota Komite Pencegahan Kekerasan Sekolah. Dan mereka berkumpul karena mengalami hal ini dan rasa sakit yang sama. Mereka sangat bersemangat untuk membalaskan dendam mereka. Tapi mereka masih belum tahu tentang kebenarannya. Dan hanya memendam perasaan marah itu dalam keputusasaan. Namun saat Kim Hyung Sung menceritakan semuanya kepada mereka, berbagai jenis perasaan pun mulai kembali dirasakan oleh mereka. Jika kalian ingin menghancurkan Golden Circle dengan tangan kalian sendiri, maka kalian dipersilahkan untuk menumpahkan emosi kalian di atas panggung yang telah aku ciptakan, kata Kim Hyung Sung kepada mereka. Dan pada saat ini, di hadapan para media, mereka pun tak sungkan-sungkan untuk menumpahkannya. Dimulai dari Lee Chan-ju, yang mulai menceritakan kisah hidupnya saat pertama kali masuk SMA. Lalu menjelaskan seberapa kejamnya Golden Circle dan menunjukkan buktinya satu persatu di depan kamera. Kemudian seorang ibu yang kehilangan putrinya, seorang ayah yang juga kehilangan putranya, dan seorang siswa yang wajahnya dipenuhi luka akibat pembulian itu. Mereka semua menceritakan kejadian yang mereka alami dengan detail dan menunjukkan buktinya masing-masing. Dan setelah itu, berbagai macam teori konspirasi pun mulai bermunculan. Golden Circle menjadi isu kontroversial dan mulai terdengar di dunia politik. Di ruang konferensi Partai Kemakmuran, seorang anggota mengusulkan untuk angkat bicara demi mendapatkan suara pada pemilu yang sebentar lagi akan datang. Namun ada juga bapak-bapak kolot yang mengusulkan untuk tetap diam, karena menganggap sentimen publik saat ini sedang sensitif. Dan mereka juga tidak boleh bergerak begitu saja hanya karena ucapan seorang anak SMA. Jika seandainya mereka mengkritik daya tayang grup dan kemudian ternyata tuduhan itu tidak benar, maka merekalah yang akan dicela habis-habisan oleh publik dan targetnya. Banyak anggota partai yang mengangguk dan menganggapnya sangat masuk akal, termasuk sang ketua partai sendiri yang juga setuju dengan ucapannya.
Namun ada satu orang yang mengangkat tangannya dan dengan terang-terangan menunjukkan ketidaksetujuannya. Dan orang itu adalah Kim Pan-ho. Dia merasa bahwa sebagai senator, dirinya harus ikut membuktikan tentang Golden Circle. Dan jika kita berhasil mengatasinya dengan baik, maka ini akan menjadi kesempatan emas untuk menaikkan reputasi Partai Kemakmuran. Tapi tentu saja, usulan tersebut dibantah habis-habisan oleh si bapak-bapak kolot. Dia tetap kekeh untuk tidak menyinggung Dae Taeyang Group dan menetapkan putusannya dengan paksa. Dan karena keputusannya telah dibuat, maka mau tidak mau Kim Pan-ho yang ingin menegakkan keadilan memutuskan untuk keluar dari partai ini. Dan mereka, terutama si bapak-bapak kolot beserta si ketua partai yang merupakan bagian dari Antek Golden Circle, hanya menertawakannya dengan sinis. Sebelum pergi, Kim Pan-ho berkata, siapapun yang ingin bergabung denganku, kalian akan disambut dan bisa langsung mengikutiku. Tiba-tiba 3 orang berdiri dan langsung mengikutinya keluar. 6 bulan yang lalu, Kim Hyung-sung ternyata berkata kepadanya, jika ada anggota Majelis Nasional yang tidak terlibat dalam Golden Circle, maka rekrut mereka dan ajak mereka bergabung untuk membasmi Golden Circle. Di hadapan media, Kim Pan-ho kemudian mengumumkan pengunduran dirinya dan memutuskan untuk membentuk partai baru dengan anggota partai lainnya. Alasannya karena dirinya beserta anggota lainnya ingin menegakkan keadilan. Sebagai anggota Majelis Nasional, mereka tidak bisa tetap diam setelah mengetahui ada hal salah yang terjadi di negara ini. Lalu dia pun dengan lantang berjanji kepada publik, aku akan mengabdi kepada masyarakat dan berjanji akan mengungkapkan kebenarannya. Sekalipun lawannya adalah Dae Taeyang Group. Yeon Heo-min yang menyaksikannya di televisi hanya terkekeh ringan. Kemudian dia menatap ponselnya dengan dingin ketika membaca pesan dari salah satu anggota Partai Kemakmuran yang meminta maaf atas keributan yang dilakukan oleh Kim Pan-ho dan berjanji akan segera membereskannya. Mimik wajahnya kemudian berubah lagi ketika si bawahannya tiba-tiba masuk dengan panik dan menyodorkan tabletnya kepadanya. Rupanya Kang Dong-chol memberitahu kepada publik bahwa Golden Circle itu memang ada dan kantor kejaksaan pusat akan mulai melakukan penyelidikan. Tetapi jika seandainya penyelidikannya tiba-tiba berhenti, kemudian jabatan mereka dilepas, maka publik bisa mengasumsikannya bahwa itu adalah tekanan dari Golden Circle. Sebenarnya tidak mudah bagi Kim Dong-chol untuk ikut campur ke dalam kasus ini. Dia sempat dicaci maki oleh seorang jaksa agung bernama Kim yang takut dirinya akan menghilang atau mati ketika salah dalam mengambil keputusan. Tetapi setelah melihat tekad dan keinginannya untuk menegakkan keadilan, si jaksa agung itu pun hanya menghela nafas dan tidak bisa menghentikannya lagi. Beliau juga berkata bahwa dirinya hanya bisa membantunya dari belakang dan tidak akan bisa melindunginya dalam jangka waktu yang lama. Setelah itu, Kang Dong-chol pun kembali ke kantornya dan kembali membaca catatan yang ditulis oleh Kim Hyung-sung. Isi catatan tersebut begini, aku tidak akan mengatakan bahwa aku tidak bersalah. Kau boleh mengungkapkan semua tindakan kriminalku secara detail dan menjebloskanku ke penjara. Pokoknya lakukan sesuai yang kau inginkan. Ungkaplah berdasarkan data objektif dan hukuman yang setimpal. Dan aku tidak akan menyalahkanmu. Setelah membaca catatan itu, dia bertanya-tanya, kehidupan apa yang telah dijalani oleh bocah itu, sehingga sampai rela melepaskan semuanya seperti ini. Tetapi mengesampingkan semua itu, Kang Dong-chol berniat akan memulainya dengan membasmi tumornya terlebih dahulu dan akan mengayunkan pedangnya sesuai keinginannya. Dengan politisi berpengaruh seperti Kim Pan-ho dan simbol integritas seperti Kang Dong-chol yang ikut turun tangan, opini publik pun mulai memanas. Dan saat semua orang yang mengikuti masalah ini dengan rasa tidak percaya, tiba-tiba muncul kejadian menarik lainnya. Yeon Heo-min tiba-tiba muncul ke publik dan bersedia untuk diinvestigasi demi membuktikan bahwa dirinya dan Dae Taeyang Group tidaklah bersalah. Penyelidikan pun akhirnya digelar. Yeon Heo-min, sosok yang selama ini jadi pusat sorotan, tampak sangat kooperatif. Ia menjawab tiap pertanyaan dengan tenang dan penuh percaya diri, seolah sudah hafal setiap skenario yang mungkin terjadi, bagaikan aktor kawakan di panggung drama investigasi. Ia membantah semua tuduhan dengan fasih, mematahkan bukti satu persatu seperti daun kering yang diremukkan kaki. Yang lebih mencengangkan, ia melakukannya tanpa didampingi seorang pun pengacara. Penyelidikan pun rampung, dan tanpa celah untuk menahannya lebih lama lagi, Yeon Heo-min akhirnya melenggang pergi. Jaksa hanya bisa terdiam. Dalam benaknya berdesir satu dugaan pahit.
Mungkin inilah alasannya dia datang ke sini dengan sukarela. Ia pasti tahu tak ada satupun bukti yang cukup tajam untuk menusuknya. Di luar ruang penyidikan, para wartawan telah berkerumun seperti kawanan burung yang mencium aroma darah dari kejauhan. Ketika Yeon Hyo-min muncul, sorotan kamera segera menyala bagai kilat dalam badai. Namun ia tetap tenang, bahkan menyampaikan pernyataan dengan ketulusan yang nyaris meyakinkan. Saya sangat berharap kasus ini segera menemui titik terang. Segala teori konspirasi yang diarahkan pada saya semoga segera gugur. Karena sebagai pemimpin perusahaan, rumor seperti ini sangat mempengaruhi pergerakan saham. Alasannya terdengar masuk akal, seperti pelaut yang menenangkan badai dengan kata-kata manis. Ia berhasil menenangkan suasana. Para wartawan mengangguk perlahan. Memang, dalam beberapa hari terakhir, harga saham perusahaannya seperti kapal karam yang terapung di gelombang desas-desus. Namun di antara lautan wartawan itu, ada satu yang berani menyelam lebih dalam. Ia mendekati Hyo-min yang hendak meninggalkan kerumunan. Pertanyaan terakhir, Tuan Yeon, bisakah Anda dengan sepenuh keyakinan mengatakan bahwa tak ada satupun kebohongan keluar dari mulut Anda hari ini? Pertanyaan itu menusuk seperti pisau tanpa ampun. Dahi Hyo-min menegang. Urat-uratnya mencuat seperti akar yang hendak mencengkeram tanah. Namun ia tetap menahan gejolak yang mendidih di balik wajah tenangnya. Tak ada satupun kebohongan yang saya ucapkan, jawabnya sopan. Ia pun melangkah menuju mobil. Namun tepat di depan pintu, salah satu bawahannya berbisik dengan nada genting. Sepertinya kita punya masalah. Beberapa waktu sebelumnya, semuanya memang telah dirancang. Kang Dong-chul, yang kala itu sempat merasa dipermainkan, menerima telepon dari Kim Hyung-sung. Pastikan Yeon Hyo-min menyangkal semua tuduhan. Sisanya serahkan padaku. Meski hatinya mendidih karena merasa dimanfaatkan, Dong-chul pada akhirnya patuh. Ia memainkan perannya dengan rapi, seperti bidak yang rela dikorbankan demi menyelamatkan sang raja. Sementara itu, di sudut lain teka-teki ini, Lim Chae-ryung terjebak dalam lingkaran yang tak bisa ia tinggalkan. Wajahnya tampak kebingungan, seperti seseorang yang tersesat di dalam hutan tanpa peta. Tak ada jalan keluar, tak ada pilihan selain menerima tawaran Kim Pan-ho yang ia anggap sebagai tali penyelamat. Meski tahu tali itu bisa berubah menjadi jerat kapan saja. Saat Kim Pan-ho mengulurkan tangannya beberapa bulan lalu, Lim merasa dikhianati. Ia baru sadar bahwa kedekatan Kim selama ini tak lebih dari strategi muslihat. Namun setelah serangkaian bujukan dan gertakan halus, ia menelan amarahnya, menyingkirkan harga dirinya, dan bergabung dalam misi gelap untuk menghancurkan organisasi misterius bernama Golden Circle. Tak lama kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Sekretaris pribadinya, orang yang selama ini paling ia percaya, mendadak bersikap kasar dan menyodorkan telepon tanpa sopan santun. Ternyata, sang sekretaris adalah mata-mata dari Golden Circle. Dengan perasaan campur aduk, Lim mengambil telepon itu. Suara dingin Yeon Hyo-min terdengar di seberang. Hentikan apa yang sedang kau lakukan sekarang. Sudah terlambat, jawab Lim dengan suara yang nyaris kosong. Apa kau tidak menyesali pilihanmu itu? Lim menjawab tanpa ragu, meski hatinya gamang. Tidak, aku tidak menyesal. Padahal sesungguhnya, ia hanya mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ancaman Yeon Hyo-min bukan tanpa alasan. Yang dilakukan Lim benar-benar beresiko tinggi. Di hadapan media, ia membuat pengakuan yang mengguncang fondasi dunia yang mereka kenal. Golden Circle bukanlah mitos, ia nyata. Dan aku adalah salah satu dari mereka, dikenal sebagai sebutan celestial. Lim tak berhenti di situ. Ia menyeret nama-nama besar ke dalam kobaran skandal. Anggota Majelis Nasional, Lim Kyung-chol, salah satu celestial lainnya. Ia membuka rahasia keberadaan jaringan kekerasan di sekolah-sekolah, aksi-aksi perundungan terhadap siswa berprestasi, dan bahkan mengonfirmasi insiden gelap di balik office hotel Gangnam. Dan yang paling mengguncang adalah, Direktur Yeon Hyo-min adalah dalang utama. Ia adalah pencipta Golden Circle, organisasi kejam yang berdiri di atas darah dan rahasia. Melihat kenyataan yang tak sesuai rencana, ia tak bisa membendung amukannya. Segala benda yang berada dalam jangkauannya dilempar begitu saja, berterbangan menghantam tembok, mengisi ruangan dengan dentingan kaca dan logam yang pecah berantakan. Namun setelah itu, dalam keheningan yang mendadak datang seperti kabut, ia tertawa, bukan tawa biasa, melainkan tawa nyaring, gila dan menggema seperti suara setan dalam ruang kosong.
Dan tiba-tiba, ia kembali tenang. Matanya menatap ke kejauhan, menghitung strategi dan memilih masalah mana yang harus segera dibereskan terlebih dahulu. Pada keesokan paginya, dunia tiba-tiba diguncang kabar tragis. Anggota Majelis Nasional, Lee Kyung-chol, ditemukan tewas. Ia dikabarkan bunuh diri di kediamannya sendiri, meninggalkan catatan perpisahan yang menguak kebenaran di balik jaringan rahasia Golden Circle. Dan dalam sekejap, berita itu menjadi gelombang pasang yang menelan segala perhatian publik. Tak hanya itu, Dae Taeyang Group juga mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Mereka membenarkan adanya konflik internal dengan Ling Chae-lyung, CEO dari Future Investment dan Securities. Namun yang lebih mengejutkannya lagi adalah keputusan jaksa yang mendadak, yaitu kasus Golden Gate ditutup. Mereka menyatakan tidak ada cukup bukti untuk melanjutkan perkara ke meja hijau. Keputusan itu menghantam Kang Dang-chol seperti palu godam. Ia tertegun di depan layar berita, lalu mengumpat seraya menatap kosong keluar jendela. Bajingan! Mereka benar-benar membungkam semuanya. Setelah keputusan penutupan kasus diumumkan, kerumunan wartawan kembali mengepungnya seperti lebah yang haus madu. Namun seperti biasa, Heo-min tampil anggun dan licin. Ia berbicara manis, penuh karisma, seolah badai telah berlalu dan langit kembali membiru. Saya bersyukur semuanya telah kembali seperti semula, ucapnya, dan sebagai bentuk kepedulian terhadap korban kekerasan di sekolah, saya akan membentuk yayasan yang berpihak pada mereka. Tak lupa, ia juga menyinggung nama Kim Hyung-sung, sosok yang dianggap biang kekacauan, dengan nada simpati palsu. Meski ia telah melakukan kejahatan, kita tak boleh lupa bahwa ia juga korban. Saya hanya berharap pengadilan memberinya hukuman yang ringan. Namun di balik wajah tenangnya, benih-benih konspirasi terus tumbuh. Di tempat lain, salah satu bawahannya diam-diam mendatangi Kim Hyung-sung dan menyampaikan pesan singkat namun menggigit. Tuan Yeon ingin bertemu denganmu. Sore itu, di villa pribadi Yeon Heo-min, Kim Hyung-sung melangkah masuk dengan langkah ringan, seperti seseorang yang sedang berkunjung ke tempat lama yang penuh kenangan pahit. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling dan tersenyum sinis. Tempat ini nyaman sekali, komentarnya. Dan kematian Lee Kyung-chol pasti hasil karyamu, bersih dan tanpa celah, sangat khas dengan gayamu. Heo-min tak menyangkal, ia hanya menatap, sedikit bingung dengan kepercayaan diri lelaki di hadapannya. Bagaimana mungkin seseorang yang tahu dirinya bisa dibunuh kapan saja masih berani datang? Namun Kim Hyung-sung hanya menjawab pertanyaan itu dengan kalimat yang tajam. Kau pasti sangat panik. Dulu apapun yang kulakukan, kau tak pernah menganggapnya ancaman, tapi sekarang rasanya kau hanya tinggal punya satu pilihan, yaitu membunuhku. Namun tentu saja, Hyung-sung bukan orang bodoh. Sebelum berangkat, ia sudah menyiapkan segala kemungkinan. Sebuah catatan bunuh diri telah ia tinggalkan, dan banyak saksi yang melihat dirinya memasuki villa ini. Setiap langkahnya sudah diperhitungkan. Ia tahu betul, Yeon Heo-min bukan orang yang ceroboh. Jika ia benar-benar berniat membunuhnya, ia tidak akan memanggilnya ke sini secara terang-terangan. Dan setelah beberapa basa-basi kosong, akhirnya perbincangan mencapai inti. Heo-min memanggilnya hanya untuk menyampaikan satu pesan. Apapun yang kau rencanakan, semua akan sia-sia. Dan pada akhirnya, itu akan membunuhmu sendiri. Namun Hyung-sung tidak datang untuk diintimidasi. Ia merespon dengan sebuah kisah. Ada seorang anak yang koma karena ulah Golden Circle. Ia terbaring di rumah sakit lebih dari 1 dekade. Ironisnya, pikirannya masih utuh. Ia mendengar tangis keluarganya, mengetahui bahwa para pelaku hidup mewah dan tetap waras hanya karena amarah. Ia mulai menebak siapa pencipta organisasi keji itu. Orang yang arogan, penuh kebencian, dan haus kuasa. Seorang sosiopat seperti kau. Hyung-sung menunjuk langsung ke arah Yeon Heo-min. Dan untuk pertama kalinya Heo-min tersentak. Karena itu bukan sekadar kisah. Itu adalah kenyataan hidup Kim Hyung-sung sendiri. Ia adalah anak itu, korban yang ditinggalkan dalam gelap. Namun pikirannya terus menyala oleh dendam. Ia masih mengingat setiap detik ketika tubuhnya lumpuh. Tapi pikirannya penuh amarah. Ia juga tahu bahwa menghancurkan Heo-min mungkin mustahil. Kekuatan, kekuasaan, dan pengaruhnya seperti benteng yang tak tertembus. Haruskah aku langsung membunuhmu? Kata itu sempat terlintas dalam benaknya. Itu akan mudah, tapi terlalu sederhana.
Dendamku terlalu dalam untuk ditebus dengan satu nyawa. Teriakan terdengar dari belakang. Anak buah Hyomin melangkah maju, ingin menyerangnya. Tapi sang bos mengangkat tangan menghentikannya. Tidak sekarang dan tidak di sini. Hyungsung melanjutkan, kematianmu terlalu sederhana. Aku ingin kau merasakan penderitaan yang sama, seperti yang kualami. Jadi jangan salah sangka, aku belum selesai. Dengan langkah ringan dan kepala tegak, ia meninggalkan tempat itu. Meninggalkan Hyomin dalam kebingungan yang tak biasa. Siapa sebenarnya anak itu? Ia menepis dugaan bahwa kisah itu tentang Kim Hyungsung sendiri. Ia percaya bahwa itu hanyalah cerita lain. Mungkin tentang Choi Jong-ho, bocah yang namanya digunakan sebagai alat saat ujian. Namun naluri Hyomin berbisik bahwa dirinya sedang berada di ujung tanduk. Kim Hyungsung bukan musuh biasa. Ia seperti api yang disangka padam, padahal menyala di bawah tanah. Akhirnya, dengan suara pelan namun tajam seperti perintah dewa perang, Yeon Hyomin berkata pada bawahannya, bunuh dia tepat 1 minggu dari sekarang. Pagi itu datang dengan gelap yang tidak biasa, bukan karena langit mendung atau hujan yang mengguyur kota, melainkan karena berita yang kembali menghantam Korea Selatan seperti petir di siang bolong. Kasus Golden Gate belum juga reda, justru memuncak. Kejaksaan mengumumkan hasil penyelidikan lanjutan terhadap Golden Circle, dan untuk pertama kalinya, sebuah nama mencuat ke permukaan. Park Dong-seop, seorang pengacara ternama yang ternyata merupakan salah satu anggota lingkaran neraka itu. Namun yang membuat publik lebih terperanjat bukanlah fakta bahwa satu nama terseret, melainkan kenyataan bahwa daftar itu terus bertambah. Orang-orang di Gangnam, anggota Majelis Nasional, para penguasa daerah, serta tokoh-tokoh berpengaruh lainnya disebut satu demi satu, hari demi hari, seperti domino yang jatuh perlahan namun pasti. Pemerintah yang semula terlihat membisu, akhirnya angkat bicara. Dalam siaran langsung, juru bicara mereka menyatakan dengan lantang, kami akan menemukan dan menghukum setiap individu yang berhubungan dengan Golden Gate. Penyelidikan menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan tragedi seperti ini tidak terulang lagi. Entah bagaimana semuanya bermula, namun satu hal yang pasti, Korea Selatan tengah memasuki era pengungkapan besar-besaran. Sebuah revolusi sunyi yang mengguncang fondasi kekuasaan dan membuka kotak Pandora bernama kebenaran. Kekacauan pun tak terelakkan. Di tempat lain, di balik tirai kemewahan dan bau dupa penguasa, sekelompok elit dari Golden Circle duduk melingkar dalam ruang rapat rahasia. Para pria dan wanita dengan status tak tersentuh itu mulai mempertanyakan satu hal yang paling mereka takuti. Identitas mereka yang terancam terbongkar. Sebagian mulai gelisah. Wajah mereka pucat seperti bulan tersapu kabut. Yang lain tetap tenang, dengan senyum tipis yang penuh kesombongan, meyakini bahwa semua kesalahan akan ditimpakan pada Lee Kyung-chol, kambing hitam yang sudah tak bisa bicara. Namun dari semua yang mereka katakan, tersirat satu kesepakatan diam, kepercayaan pada pemimpin mereka, Yeon Hyomin. Mereka memilih diam untuk sekarang. Namun badai belum berhenti. Dari lubuk terdalam internet, suara-suara yang lama terpendam mulai menggema. Para korban Golden Circle, dulunya hanya bisik-bisik dalam lorong sekolah, kini bersatu dan bersuara. Yang memulai semuanya adalah seorang siswi yang bernama Yeon Byung-hun. Dalam video pengakuannya, ia menceritakan luka yang selama ini disembunyikannya. Sebuah trauma yang berakar dari satu nama, yaitu Golden Circle. Seperti kobaran api yang menyambar hutan kering, pengakuan itu menyalakan keberanian kolektif. Kesaksian lain bermunculan, disusul dengan bocornya dokumen rahasia dari orang dalam. Nama-nama, peristiwa, dan bukti-bukti mulai tersebar, dan publik yang haus kebenaran menyambutnya dengan amarah dan rasa ingin tahu siapa saja pelanggannya dan siapa orang yang bertindak sebagai tukang jagalnya. Sementara itu, Park Jong-hak, salah satu anggota Celestial, terlihat duduk di dalam mobil hitam mewah dengan amarah tak tertahankan. Di hadapannya, seorang agen terlihat santai, bahkan terlalu santai. Dia meledak, menuntut agar kebocoran dokumen segera ditutup sebelum identitas putranya tersebar ke publik. Namun sang agen hanya menjawab enteng, kami sedang mencari solusinya.
Untuk saat ini, Anda dilarang menghubungi atau menemui Yeon Hyo-min, baik secara langsung maupun tidak. Lalu tanpa penjelasan lebih lanjut, si agen itu pergi, meninggalkan Park Kyung-hak dalam kecemasan yang kian menggila. Dia bukan orang bodoh, dia tahu betul siapa dalang di balik kematian Lee Kyung-chol. Dan rasa takut bahwa ia akan bernasib sama mulai merayap ke dalam nadinya. Dalam kepanikan itu, sebuah pesan masuk. Pengirimnya adalah Kim Hyung-sung. Bunyi pesannya mengguncang. Aku telah mendapatkan bukti bahwa Anda adalah anggota Celestial Golden Circle. Lalu satu instruksi tiba. Datanglah ke lokasi yang telah ditentukan. Saat mereka bertemu, Kim Hyung-sung langsung angkat bicara. Rahasia Golden Circle akan segera terungkap. Lihat saja dokumen dari orang dalam, nama para klien, identitas para pelaku, semuanya jelas. Semua orang akan hancur, kecuali satu, Yeon Hyo-min. Kim Hyung-sung melihat pola yang tak bisa diabaikan. Yeon Hyo-min selalu berada di puncak piramida, namun tak pernah tersentuh. Ia cerdas, ia menyusun semuanya seperti arsitek kematian, memastikan setiap kejatuhan tidak pernah menyeret dirinya. Bahkan para celestial yang kekuatannya setara dengannya harus tunduk padanya. Mengapa? Karena mereka semua telah menjual moral mereka melalui Golden Circle. Dan titik lemahnya adalah Yeon Hyo-min. Jika Hyo-min hancur, semuanya ikut tumbang. Tapi jika yang tumbang adalah Golden Circle, maka belum tentu Hyo-min ikut jatuh. Jelas Kim Hyung-sung. Dan jika Anda ingin selamat, hanya ada satu cara, yaitu singkirkan dia. Setelah mengatakan itu, Kim Hyung-sung kemudian pergi, meninggalkan Park Kyung-hak yang tenggelam dalam pikirannya. Dan dalam keheningan yang membusuk itu, Park Kyung-hak akhirnya mengambil telepon dan menghubungi seseorang. Di tempat berbeda, Yeon Hyo-min tengah berlutut di hadapan ayahnya, Yeon Byung-ho, direktur utama Dae Taeyang Group. Di wajah pria tua itu tergurat kekecewaan yang tak terucap. Suaranya tenang, namun menusuk seperti pisau. Kesalahan terbesarmu adalah membentuk Golden Circle dan membiarkannya diketahui dunia, ujarnya datar. Setelah menasehati sebentar, ia menyuruh Hyo-min keluar. Renungkan perbuatanmu dan temukan jalan keluar. Begitu katanya. Keluar dari ruangan ayahnya, Hyo-min menyumpah serapah dalam hati. Semua ini adalah ulah Kim Hyung-sung. Reputasinya hancur, citra publik lebur, dan ia harus mengembalikan semuanya ke posisi semula lagi. Namun tepat ketika amarah itu membuncah dalam dadanya, pintu lift terbuka, dan di sana berdiri sosok yang tak asing, yaitu Kim Hyung-sung. Matanya menusuk, sorotnya tajam seperti duri, dan di antara keheningan hanya satu pertanyaan yang mengiang di benaknya. Mengapa dia ada di sini? Ternyata beberapa saat sebelum pertemuan itu terjadi, Kim Hyung-sung telah mengambil keputusan nekat. Ia menghubungi ayahnya. Meski awalnya enggan, sang ayah akhirnya mengizinkan, namun bukan tanpa alasan. Di balik raut tenangnya yang tegas, tersalip maksud yang lebih dalam. Ia ingin mengajarkan satu hal kepada putranya, bahwa dunia ini bukan taman bermain, melainkan belantara kelam yang bisa memangsa siapa saja yang lengah. Tak hanya itu, sang ayah pun secara diam-diam mengatur waktu dan ruang, memastikan bahwa Yeon Hyo-min akan berpapasan langsung dengan Kim Hyung-sung. Sebuah momen yang disusun seperti adegan dalam naskah tragedi. Hyo-min yang melihat Kim Hyung-sung di kediamannya pun terguncang. Dengan wajah cemas ia bertanya, hampir memohon penjelasan. Namun sang ayah menatapnya datar, lalu menyuruhnya keluar tanpa ampun, menganggap Kim Hyung-sung sebagai tamu istimewa, bukan musuh. Sandiwara sang ayah pun selesai. Dan ketika Kim Hyung-sung hendak membicarakan soal putranya, pria tua itu memotongnya dengan suara tajam. Kenapa aku harus membicarakan putraku denganmu? Alih-alih menjawab, Kim Hyung-sung hanya tersenyum tipis, lalu menyodorkan ponselnya, dan suara di seberang sana pun terdengar. Park Kyung-hak berbicara sopan, nyaris seperti sedang membaca pernyataan diplomatik. Pertama ia meminta maaf, lalu dengan nada penuh pertimbangan, ia menyatakan bahwa dirinya dan beberapa orang penting lainnya yang sangat dikenal sang presdir telah memutuskan satu hal,
yaitu mereka mendukung Kim Hyung Sung. Alasannya bukan karena idealisme, melainkan dendam yang dirawat dalam sunyi. Putra Yeon Heo-min telah menyebabkan beberapa orang bunuh diri demi menyelamatkan dirinya sendiri. Sebuah pengkhianatan yang tak bisa dimaafkan. Yeon Byung-ho menyahut dengan tenang namun menghantam. Kau tahu sendiri bahwa konsekuensi mengkhianatiku tak pernah kecil. Tapi suara di seberang sana tak gentar. Kami hanya ingin bertahan hidup. Dan demi itu, kami siap menyerang Dae Taeyang Group, perusahaan yang selama ini kau jaga. Tujuan kami kini sejalan dengan Kim Hyung Sung. Jadi ku harap kau akan baik-baik saja dengannya. Setelah sambungan terputus, Kim Hyung Sung melangkah satu langkah lebih dekat. Tatapannya tajam namun tak emosional. Masihkah Anda merasa bahwa aku tak pantas bicara denganmu? Penyelidikan soal keterlibatan putramu akan dibuka kembali, dan aku akan menambahkan minyak ke dalam api. Apalagi pemilu sebentar lagi. Reputasi Kim Pan-ho sedang berada di puncak, dan jika ia terpilih, ia akan melakukan apapun demi kepentingan politiknya, termasuk memakan umpan yang sudah kusiapkan. Dae Taeyang Group yang kini goyah, apakah bisa bertahan menghadapi badai itu? Keringat dingin mulai membasahi pelipis Yeon Byung-ho. Namun Kim Hyung Sung belum selesai. Tapi aku tidak datang untuk mengancam atau memulai peperangan. Aku datang ke sini hanya untuk memberitahumu bagaimana caranya agar Dae Taeyang Group tetap hidup. Usai pertemuan itu, Yeon Byung-ho memanggil putranya. Para Celestial telah meninggalkanmu. Sekarang bukan waktunya terkejut atau linglung. Buat mereka berpihak kembali padamu. Temui mereka dan bawa satu orang yang bisa dijadikan kambing hitam. Dan kau harus berhasil. Meski hatinya masih kacau, Heo-min tahu tak ada waktu untuk tenggelam dalam kebingungan. Ia segera menghubungi satu persatu anggota Celestial. Dan dengan nada penuh sesal, ia meminta maaf, memohon waktu pertemuan, dan menjanjikan perbaikan. Namun jawaban yang diterimanya justru sindiran dingin yang menyayat. Wah, Pak Direktur yang menelpon lebih dulu. Saya merasa sangat terhormat, tapi sayang sekali Anda terlambat. Satu demi satu mereka menolaknya. Namun ada satu orang, satu harapan kecil yang bersedia bertemu. Heo-min segera berangkat ke sana dan menunggu. Namun 1 jam berlalu, dia tak kunjung tiba. Dan setelah 2 jam menunggu, akhirnya orang itu datang. Tapi hanya duduk sebentar. Bagi kami, pengkhianatan adalah luka yang tak bisa dijahit. Kami menahannya sekuat tenaga, tapi Anda sendiri yang mendorong kami ke tepi jurang. Heo-min mencoba menyela, suaranya lirih. Tapi jika Anda memberiku kesempatan, kalimat itu tak sampai selesai. Apakah Anda pernah memberikan kesempatan kedua pada mereka yang gagal? Seketika Heo-min terguncang. Ia terdiam cukup lama. Bahkan setelah orang itu pergi, dan dari hening itu, tawa lirih keluar dari bibirnya. Namun bukan tawa kemenangan, itu adalah tawa getir. Tawa seseorang yang mulai menyadari bahwa dunianya sedang runtuh. Lalu seolah kesadaran baru menghantam, ia mulai panik. Tangannya gemetar saat mencoba menelpon nama-nama lain. Tapi hanya suara mesin penjawab yang menjawab. Maaf, nomor yang Anda telepon sedang tidak aktif. Saat itulah ia merasa sepenuhnya ditinggalkan. Dalam ledakan frustasi, ia melempar apapun yang berada dalam jangkauannya. Suara pecahan benda mengisi ruangan, dan darah mulai mengalir di pipinya. Tapi rasa sakit itu tak sebanding dengan luka yang kini menancap di dalam dadanya. Pengkhianatan. Lalu di tengah amukan yang membabi buta, ia kembali mengangkat telepon. Napasnya terengah, namun suaranya tegas dan penuh dendam. Kumpulkan semua orang yang bisa kau hubungi. Bunuh bajingan Kim Hyung Sung itu. Bunuh dia dengan cara apapun. Akan aku pastikan kalian hidup mewah di luar negeri. Para bawahan yang dulunya juga bagian dari kelompok perundung sadis, tergiur oleh iming-iming kemewahan. Tanpa pikir panjang, mereka bergerak. Seperti anjing-anjing buas yang dilepas dari rantainya. Mereka menyerbu kediaman Kim Hyung Sung. Di sana, 3 penjaga rumah menghadang. Pertarungan pun terjadi. Bunyi hantaman dan jeritan menggema malam itu. Satu persatu penghalang disingkirkan. Lalu dengan brutal, mereka mencungkil paksa pintu rumah. Kemudian masuk ke dalamnya.
Namun yang mereka temukan hanyalah kehampaan. Tak ada satupun sosok yang menyambut, apalagi melawan. Mereka membuka setiap pintu, menendang-nendang tiap-tiap ruangan, menyibak tirai dengan penuh kecurigaan. Namun semuanya kosong. Rumah itu seperti cangkang tua yang telah ditinggalkan penghuninya. Hanya sunyi yang menggantung di udara, seperti bisikan kematian yang enggan bersuara. Tiba-tiba dari halaman depan, keributan memecah kesenyapan. Bai Song Ho datang dan menyerang para preman penjaga yang menunggu di luar. Sang pemimpin preman pun turun tangan bersama anak buahnya. Dia menghadapi Bai Song Ho dalam pertarungan yang cepat memanas, saling pukul, tendang, dan hindar membentuk simfoni kekerasan yang brutal. Kim Siwo yang telah diasah oleh berbagai medan dan pelatihan pun berhasil menumbangkan para keroco itu satu persatu, dan hanya dua sosok yang tersisa di medan pertarungan, yaitu Bai Song Ho dan sang pemimpin preman. Namun pengalaman bertarung ala jalanan membuat sang pemimpin unggul. Pukulan demi pukulan menghantam Bai Song Ho, membuatnya terhuyung dan tak berkutik, hingga akhirnya satu sikutan keras itu membuatnya terjatuh dan kehilangan kesadaran. Dan pada saat itu, Kim Hyung Sung tiba-tiba muncul di hadapannya, membuat si preman terkejut sekaligus kegirangan. Inilah target utama yang dijanjikan membawa kehidupan mewah jika berhasil dilenyapkan. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung menerjang. Tapi dia lupa kalau Kim Hyung Sung bukanlah mangsa muda. Serangan demi serangan yang dilayangkannya itu pun berhasil dihindarinya dengan mudah. Kim Hyung Sung hanya menghindar dengan gerakan ringan namun presisi. Dan ketika ia mulai menyerang balik, si preman itu seketika kehilangan kendali. Tinju-tinju Kim Hyung Sung menghujani wajah dan tubuhnya. Nafsu membunuh membakar matanya. Pukulan-pukulannya tak lagi ditahan, dan ia hampir kehilangan kendali. Sampai-sampai Kim Siwo harus turun tangan untuk menghentikannya. Setelah si preman tak sadarkan diri, Kim Hyung Sung pun menarik nafas dalam-dalam, lalu mengambil ponsel dari sakunya. Di sisi lain, Yeon Heo Min yang menerima panggilan itu sempat tersenyum. Ia mengira kabar baik tengah menantinya. Namun suara yang muncul justru suara yang paling tak ingin dia dengar. Kim Hyung Sung mengejeknya habis-habisan, hingga membuat amarah Yeon Heo Min kembali meledak. Ia membanting botol minumnya hingga pecah berantakan. Nafasnya memburu dan kepanikan kembali mencengkram hatinya. Dalam kondisi itu, ia akhirnya pergi menemui ayahnya. Dan di hadapan pria yang selama ini menjadi benteng terakhirnya, ia berlutut memohon bantuan. Namun jawaban sang ayah justru menohok. "Dulu aku sangat bangga padamu," ucapnya datar. "Tapi sepertinya aku keliru. Karena ternyata kau tak bisa melakukan apapun tanpa bantuanku." Heo Min meronta. Suaranya pecah oleh keputusasaan. Ia adalah darah dagingnya, satu-satunya pewaris. Mana mungkin ayahnya tega meninggalkannya. Namun realitas tak selalu sesuai harapan. Yeon Byung Ho menatapnya lama sebelum berkata dengan nada getir, "Aku memang menyayangimu, tapi kasih sayang itu tak bisa menandingi daya tayan grup, perusahaan yang telah kudirikan dengan darah dan waktu. Aku tak membiarkannya hancur hanya karena kelemahanmu." Tanpa aba-aba, 3 bodyguard pun muncul dari balik pintu. Mereka mendekat lalu menggenggam tangan Heo Min yang masih memberontak. Heo Min berkata, memaki dan memohon, namun semuanya sia-sia. Karena saat ia tak kunjung tenang, salah satu penjaga mengeluarkan suntikan. Dan dalam sekejap, ia pun kehilangan kesadaran. Ketika tubuhnya akhirnya lunglai, Yeon Byung Ho berkata, "Bawa dia ke tempat itu. Tempat itu lebih baik daripada penjara." Usut punya usut, Kim Hyung Sung sebelumnya memberikan instruksi yang tegas kepada Yeon Byung Ho untuk membawa putranya Yeon Heo Min ke rumah sakit jiwa. Dalam perintah itu, Kim Hyung Sung ingin memastikan bahwa Yeon Heo Min tidak akan pernah kembali lagi ke dunia luar. Dan yang lebih penting, ia ingin anak itu merasakan rasa sakit yang telah ia berikan kepada para korbannya. Intinya, Kim Hyung Sung ingin Yeon Heo Min tenggelam dalam putus asa, sampai-sampai ia merasa ingin menghancurkan dirinya sendiri.
Jika hal ini terlaksana, maka Kim Hyung Sung tidak akan menghalangi Yeon Byung Ho untuk memberikan klarifikasi kepada media, mengungkapkan bahwa daya tayang grup tidak ada kaitannya dengan Golden Circle. Ia juga tidak akan menghalangi pernyataan Yeon Byung Ho yang membantah segala tuduhan yang ada. Intinya hanya ada dua pilihan untuknya, daya tayang grup atau putranya. Dan tak lama setelah itu, Yeon Byung Ho akhirnya memberikan pernyataan kepada media. Ia menegaskan bahwa daya tayang grup sama sekali tidak terlibat dengan Golden Circle. Dan ia pun meminta maaf kepada masyarakat atas segala kegaduhan yang telah terjadi, sembari berjanji akan bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan yang tengah berlangsung. Pilihannya pun kini jelas, ia lebih memilih perusahaannya ketimbang anaknya. Yeon Byung Ho kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyampaikan pesan kepada putranya untuk bertahan setidaknya selama 3 tahun. Namun ketika pesan itu disampaikan, Yeon Hyo Min sudah berada dalam kondisi yang sangat tidak terkendali. Ia meronta-ronta, mengamuk tak karuan, dan meracau sendirian. Para penjaga pun terpaksa harus mengikatnya ke ranjang agar ia tetap tenang. Barulah setelah itu, anak buahnya memberitahunya bahwa Presdir tak punya pilihan lain dan dirinya harus bertahan selama 3 tahun di dalam ruangan ini. Dan setelah itu, ia berjanji akan membebaskannya. Sejak saat itu, kehidupan baru Yeon Hyo Min pun dimulai. Di tempat yang sama sekali berbeda, di sebuah ruangan kecil berukuran 16 meter persegi, tanpa teman, tanpa siapapun selain dirinya sendiri. Seiring waktu, ia mulai berbisik sendiri, menggaruk-garuk tubuhnya yang gatal, melemparkan benda-benda di sekitarnya, dan bahkan berkhayal. Lama-kelamaan, ia mulai berteriak-teriak tanpa arah, menyalahkan ayahnya, menyalahkan Kim Hyung Sung, dan akhirnya berujung pada kejang-kejang karena halusinasi yang semakin parah. Para dokter pun kembali turun tangan. Mereka memberikan suntikan obat penenang agar ia bisa kembali tenang. Begitulah kira-kira kehidupannya selama sebulan penuh, tanpa harapan dan tanpa tujuan. Beberapa hari kemudian, Kim Hyung Sung datang mengunjunginya. Ia datang dengan senyum sinis di wajahnya, mengolok-olok penampilannya yang kini lebih kurus, kemudian mencekik rahangnya dengan tangan kasar, lalu mengucapkan kata-kata seperti balas dendam dan semacamnya. Selama kunjungannya, Kim Hyung Sung tidak berhenti mengejek Yeon Hyo Min. Seakan-akan menikmati penderitaannya, ia menyampaikan berita-berita pahit, seperti Kim Pan Ho yang segera akan menjadi presiden, dan bahwa ia akan menumpas habis organisasi yang dulu dibangun oleh Yeon Hyo Min. Ia juga menambahkan, ayah Yeon Hyo Min yang mati-matian melindungi perusahaan, juga akan sama hancurnya dengan dirinya, bahkan mungkin akan menghabiskan masa tuanya di penjara. Setiap kata dan setiap kalimat yang keluar dari mulut Kim Hyung Sung, semuanya adalah racun yang bertujuan untuk semakin menenggelamkan Yeon Hyo Min ke dalam keputusasaan. Semakin Yeon Hyo Min terpuruk, semakin puas Kim Hyung Sung melihatnya. Setelah mengunjungi Yeon Hyo Min, Kim Hyung Sung berjalan keluar dari rumah sakit dengan perasaan yang campur aduk. Ia terkekeh, kemudian menangis di pinggir jalan. Ia masih tidak percaya bahwa akhirnya ia berhasil membuat Yeon Hyo Min, yang dulu selalu ia anggap sebagai musuhnya, terjebak dalam ruang beton yang sama seperti dirinya di masa lalu. Balas dendam yang selama ini hanya bisa ia bayangkan, kini akhirnya menjadi kenyataan. Air matanya mengalir deras, air mata kesedihan yang mewakili segala rasa sakit yang telah ia rasakan. Pada saat itu, ia tak peduli dengan tatapan heran orang-orang di sekitarnya. Yang ia inginkan hanyalah meluapkan perasaannya, tanpa ada beban. Dan dengan begitu, kehidupan SMA Kim Hyung Sung pun berakhir. 1 tahun kemudian, Kim Pan Ho pun terpilih secara resmi sebagai presiden, dan Korea Selatan dipenuhi dengan sorak-sorai dan perayaan yang meriah. Hal pertama yang dilakukan Kim Pan Ho setelah berhasil menstabilkan pemerintahannya adalah membentuk sebuah tim penyelidikan khusus yang berfokus pada mengungkap jaringan Golden Circle. Tim ini dipimpin oleh Jaksa Kang Dong Chol dari kantor kejaksaan yang segera menunjukkan kemampuannya. Kerjasama mereka pun cukup efektif, bahkan cukup cepat untuk membuat seluruh Korea bersorak gembira. Kang Dong Chol dengan segala ketegasannya langsung membuktikan bahwa ia adalah orang yang tepat untuk memimpin misi ini.
Hanya dalam waktu 1 bulan setelah pembentukan tim, mereka berhasil mengurung Park Jung Hak dan para anggota inti Celestial satu persatu. Dan saat itulah mereka baru sadar bahwa tidak seharusnya mereka meninggalkan Yeon Hyo-min sendirian, kalau ujung-ujungnya mereka harus berhadapan dengan hukum juga. Di antara mereka, ada satu nama yang sangat mengejutkan yang terungkap, yaitu Yeon Byung-ho. Berita penangkapan Yeon Byung-ho segera mencuri perhatian publik. Semua mata tertuju pada proses hukum yang akan dihadapinya, yang tentu saja tidak kalah dramatis. Persidangannya berlangsung sengit. Tim hukum elit yang direkrut oleh Yeon Byung-ho berusaha keras untuk memutuskan hubungan antara Dae Taeyang Group dan Golden Circle. Mereka berargumen bahwa seluruh kesalahan ini adalah akibat tindakan Yeon Hyo-min sendiri. Sementara itu, tim Kang Dong Chol berfokus pada bukti tidak langsung yang telah mereka kumpulkan, termasuk kesaksian dari mantan anggota Celestial. Setelah melalui perdebatan hukum yang panjang dan penuh ketegangan, akhirnya 1 tahun kemudian, pengadilan pun memberikan putusan yang tidak terelakkan, yaitu Dae Taeyang Group dinyatakan bersalah. Meski Golden Circle didirikan oleh putranya, pengadilan menyimpulkan bahwa Yeon Byung-ho, meskipun tidak memberikan dukungan langsung, tetap saja mengambil keuntungan dari segala tindakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Dengan penuh kesadaran, ia juga memilih untuk menutup mata atas kejahatan yang dilakukan oleh putranya sendiri. Akibatnya, Yeon Byung-ho dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan diwajibkan untuk membayar kompensasi kepada ratusan korban. Sementara itu, putranya Yeon Hyo-min, yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit jiwa, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat setelah ia keluar dari rumah sakit jiwa. Dan dengan begitu, kedua ayah dan anak itu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Di tempat lain, Oh Ye-ji terlihat sedang berbelanja di sebuah minimarket dengan pakaian tertutup, seperti yang biasa ia kenakan. Namun tanpa diduga, seorang penjaga kasir tiba-tiba mengenali wajahnya. Selama beberapa tahun terakhir, sebenarnya Kim Hyung Sung tidak pernah melihat Oh Ye-ji, namun sepertinya kehidupannya sendiri telah dihancurkan oleh api neraka. Ia mengurung dirinya di dalam kamar, sementara ayahnya tenggelam dalam alkohol, seringkali menggedor-gedor pintu kamar dan memakinya tanpa henti. Suatu hari, masalah Golden Gate mencuat ke permukaan, dan Oh Ye-ji ditetapkan sebagai salah satu pelaku yang terlibat dalam upaya kejahatan tersebut. Meskipun tidak dipenjara, ia dijatuhi hukuman kerja pelayanan masyarakat. Ironisnya, meskipun dipaksa untuk kembali ke dunia yang penuh dengan kenyataan pahit, Oh Ye-ji merasa seperti ada sedikit ruang untuk bernapas lagi. Perlahan, ia mulai merasa ada secerca harapan yang kembali muncul dalam hidupnya. Dengan keberanian yang terkumpul, ia pun mulai melangkah keluar sedikit demi sedikit, mencoba menjalani kehidupan yang lebih baik. Hari itu, Oh Ye-ji merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja, termasuk hari ini. Namun siapa sangka, saat ia berbelanja di minimarket, penjaga kasir itu tiba-tiba mengenalinya dan langsung mengusirnya, padahal ia sudah menutup rapat tubuh dan wajahnya. Oh Ye-ji yang panik pun langsung pulang ke rumah. Dan di saat ia mencari tahu, ternyata seluruh detail kehidupannya telah terekspos di dunia maya. Ia sangat terkenal sebagai orang yang pernah menyerang Kim Hyung Sung. Dan pada saat itulah, kenyataan menampar wajahnya dengan keras. Secerca harapan yang sempat ia genggam pun kini mulai menghilang. Namun nasib Oh Ye-ji bukanlah satu-satunya yang menyedihkan. Kim Yong Chul pun menghadapi kenyataan yang tak kalah pahit. Dalam penjara ia terus dibuli oleh tahanan lainnya. Bahkan hanya karena masalah sepele, dirinya dihajar habis-habisan. Ketika ia melaporkan kejadian tersebut kepada seorang penjaga, penjaga itu malah mengabaikannya dan membuatnya kembali dipukuli. Setiap hari, Kim Yong Chul mulai berpikir tentang kematian. Namun dia adalah orang yang bahkan tidak berani untuk melakukan hal itu. Pada suatu titik yang sangat kelam, ia tiba-tiba melihat Oh Dae-hwan, yang juga ternyata mengalami nasib tragis seperti dirinya. Ia melihatnya tengah dipukuli hingga menangis. 2 tahun berlalu sejak pemerintahan baru secara resmi menyatakan perang terhadap organisasi Golden Gate. Selama waktu itu, berbagai tokoh penting, mulai dari pejabat berpengaruh, klien rahasia, pelaku langsung,
hingga anggota Golden Circle telah berhasil diungkap. Lebih dari 100 orang yang terlibat dalam jaringan tersebut telah diajukan ke pengadilan dan diadili sesuai hukum. Jaksa Kang Dong Chol yang memimpin penyelidikan besar-besaran ini pernah menyampaikan pernyataan tegas dalam sebuah wawancara yang dikenang hingga kini dengan nada lugas. Dia berkata, jika kau melakukan tindakan kriminal, maka kau akan dihukum. Itu adalah prinsip yang sangat sederhana. Ia menegaskan kembali bahwa kejujuran adalah fondasi masyarakat yang sehat, dan para jaksa bertugas untuk menciptakan lingkungan tempat orang jujur bisa hidup dengan bangga. Wawancara itu ditutup dengan pernyataan yang tajam. Jangan merasa aman hanya karena kau belum dihukum. Suatu hari, kau akan bertemu denganku secara langsung. Sementara itu, 2 tahun lalu, tepat setelah kunjungan terakhir Kim Hyung Sung, Yeon Heo Min sebenarnya masih menyimpan secercah harapan. Dalam benaknya, ia percaya bahwa ayahnya, Yeon Byung Ho, tidak akan hancur begitu saja. Ia yakin, pada akhirnya, semuanya akan pulih seperti sedia kala. Namun keyakinan itu hanya bertahan sebentar, karena pada tahun berikutnya, kenyataan datang menghantamnya. Ia tidak akan bisa keluar dari rumah sakit jiwa ini sebelum 3 tahun berlalu. Ketika ketakutan akan kehancuran sang ayah mulai merayap dan membayangi pikirannya, kewarasannya pun perlahan mulai goyah. Meskipun demikian, setiap hari ia masih berjuang untuk bertahan, mencari-cari obat penenang, dan berpegang pada satu-satunya harapan yang tersisa, yaitu hari ketika ia akan bebas. Imajinasinya tentang kebebasan menjadi bahan bakar satu-satunya agar ia tetap hidup. Namun semua itu runtuh ketika ia tanpa sengaja mendengar percakapan seorang perawat. Sebuah kalimat yang menyakitkan itu menyusup ke telinganya. Setelah keluar dari sini, dia akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Yeon Heo Min tidak mampu menerima kenyataan pahit itu. Ia merasa perjuangannya selama ini sia-sia. Kemarahannya pun meledak. Ia mulai memaki-maki, meracau sendiri, hingga akhirnya mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara menggigit lidahnya sendiri. Beruntung para penjaga yang memantaunya dari kamera segera bergegas menyelamatkannya. Sang dokter menyatakan bahwa ia berhasil selamat, namun lidahnya telah terpotong sebagian. Karena khawatir insiden itu akan terulang, pihak rumah sakit memutuskan untuk memindahkannya ke ruang isolasi khusus. Bae Song Ho, sang bawahan yang dipercaya untuk mengawasinya, sempat berniat melaporkan kejadian ini kepada Kim Hyung Sung. Namun ia teringat pesan tegas yang pernah disampaikannya. Jangan menghubungiku kecuali dalam keadaan darurat atau sesuatu yang benar-benar penting. Kim Hyung Sung telah membayarnya setiap bulan sebagai bentuk kepercayaan dan kesepakatan mereka. Itu menjadi isyarat bahwa ia belum meninggalkan Bae Song Ho, serta masih ingin melanjutkan kerjasama mereka. Seiring dengan berakhirnya gelombang penangkapan besar-besaran, suasana damai pun perlahan kembali menyelimuti permukaan masyarakat. Satu persatu, rekan-rekan seperjuangan Kim Hyung Sung mulai kembali menjalani kehidupan mereka masing-masing. Si tukang streaming yang dulu menjadi saksi langsung insiden di Office Hotel, kini masih aktif melakukan siaran langsungnya di jalanan kota. Kim Si-wo yang sedang berusaha menjalani hidup normal, juga mencoba berkencan dengan beberapa gadis dari kampusnya. Sedangkan untuk Kim Hyung Sung sendiri, dia sekarang sudah menjadi sekretaris pribadi Presidir Go Changbum dan menjadi orang paling berpengaruh di sana. 2 tahun lalu, tepat ketika pemerintah mulai menetapkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama, Go Myung-jin membuat keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presidir dan menyatakan akan secara sukarela mengungkap seluruh kesalahan yang pernah ia lakukan. Keputusan ini tentu saja memiliki konsekuensi besar terhadap reputasi pribadinya serta potensi kerugian finansial yang signifikan. Namun demikian, ia mengaku bahwa semua ini ia lakukan demi menciptakan perusahaan yang bersih dan transparan. Pengakuan Go Myung-jin diperkuat ketika Myung-jin, perusahaan tempatnya bernaung, membuka dokumen-dokumen internal yang mengungkap
terungkap berbagai praktik ilegal. Di antaranya adalah dana suap untuk mendapatkan kontrak, serta berbagai pelanggaran etika yang selama ini dibungkus rapi dengan dalih sebagai norma industri. Perlahan, kepercayaan publik terhadap Myung Jin mulai memudar, dan dalam kondisi genting itulah Go Chang-bum maju ke garis depan, mengambil alih posisi presidir untuk menstabilkan perusahaan. Akan tetapi, masa lalu Go Chang-bum pun ikut terekspos. Banyak yang meragukan apakah ia adalah orang yang tepat untuk mengembalikan stabilitas perusahaan. Namun di balik semua keputusan yang tampak nekat ini, tersimpan sebuah alasan yang hanya diketahui oleh orang-orang dalam. Keputusan tersebut diambil berdasarkan rencana yang dirancang oleh Kim Hyung Sung sendiri. Pada saat krisis itu memuncak, Go Chang-bum datang kepada Kim Hyung Sung dengan permohonan pribadi. Ia meminta agar Kim Hyung Sung bersedia menjadi sekretarisnya. Kim Hyung Sung, yang kala itu juga tengah mencari penghidupan baru, menyetujui permintaan tersebut dengan satu syarat, yaitu Go Chang-bum dan jajaran direksi Myung Jin harus sepenuhnya mengikuti rencananya. Dan setelah mendapat persetujuan, Hyung Sung segera meminta mereka untuk mengadakan rapat darurat. Dalam rapat tersebut, Kim Hyung Sung menyampaikan rencananya dengan lugas. Ia mengingatkan kepada mereka bahwa karena kasus Golden Gate masih hangat di mata publik dan di bawah pemerintahan Kim Pan-ho, tindakan korupsi saling berkaitan pasti akan terungkap dan dihukum dengan tegas. Maka, langkah terbaik adalah mendahului badai. Menurutnya, mengakui kesalahan sebelum ketahuan adalah dua hal yang berbeda, dan perbedaan itulah yang bisa menyelamatkan Myung Jin dari kehancuran total. Ia juga menekankan bahwa walaupun ini akan menjadi krisis terbesar yang pernah dialami perusahaan, mereka harus tetap berpegang teguh pada satu prinsip utama, yaitu jangan pernah mengorbankan kualitas bangunan. Baginya, kualitas adalah akar dari kepercayaan, dan kepercayaan adalah satu-satunya cara untuk bangkit dari krisis. Semua pihak dalam ruangan akhirnya menyetujui usulan tersebut, dan Go Myung Jin pun segera mengundurkan diri. Dan seperti yang telah diperkirakan, perusahaan mengalami tekanan hebat. Namun demikian, mereka tidak goyah. Mereka terus berinvestasi pada kualitas konstruksi, memastikan setiap cacat sekecil apapun diperbaiki dengan seksama. Benih yang mereka tanam akhirnya mulai menunjukkan hasil, ketika isu cacat bangunan menjadi sorotan utama dalam industri konstruksi. Media mulai ramai membahas rendahnya kualitas proyek-proyek di berbagai perusahaan. Dan dalam momentum itu, nama Myung Jin mencuat kembali. Dengan reputasi sebagai perusahaan yang memprioritaskan kualitas, permintaan terhadap apartemen mereka melonjak tajam. Proyek berdatangan dari segala arah, dan pendapatan perusahaan pun meningkat secara drastis. Publik pun memberikan pujian tak henti-henti kepada Go Chang-bum, memujinya sebagai pemimpin visioner yang berhasil membawa Myung Jin menuju arah ideal. Namun yang tidak diketahui publik adalah bahwa di balik keberhasilan Go Chang-bum, ada sosok lain yang terus membimbingnya di balik layar. Dan kadang-kadang, Kim Hyung Sung harus mengingatkan, bahkan menceramahi Go Chang-bum habis-habisan, karena ucapannya yang ceroboh dalam wawancara. Ia juga sering turun tangan untuk membereskan kekacauan yang ditinggalkan atasannya itu. Meski begitu, keseluruhan pekerjaan ini berjalan lancar, dan Kim Hyung Sung pun menikmati kehidupannya saat ini. Sesekali ia juga mengundang Go Chang-bum dan Kim Si-wo untuk makan bersama di rumahnya. Neneknya pun sudah mengenal mereka dengan baik, bahkan menganggap keduanya sebagai bagian dari keluarga. Di sela-sela kehidupan yang mulai tenang itu, terkadang muncul rasa penasaran dalam hati Kim Hyung Sung tentang bagaimana keadaan Yeon Hyo Min saat ini. Namun setiap kali pikiran itu datang, ia selalu memutuskan untuk tidak mencari tahu, karena baginya balas dendam sejati bukanlah tentang melihat musuh hancur, melainkan tentang menjalani hidup yang bahagia.